Jadi proposal hidup itu sebenarnya kumpulan doa-doa sih yang kita inginkan. Hanya memang doa-doa yang sifatnya itu untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, kemudian lingkungan sekitar kita, kemudian bahkan skalanya lebih luas untuk bangsa dan negara. Nah, terus kita lebih memilih istilahnya proposal hidup karena supaya kemudian kita ada kemanfaatan yang jangkanya lebih panjang, luas dan besar ya. Iya. Tidak hanya sekedar permintaan-permintaan kecil. Walaupun kemudian permintaan kecil kita tetap mintakan juga permintaan pendek, tapi kemudian itu istilahnya itu bukan fokus utama. Gitu itu. Jadi karena ya Allah juga serius untuk menyiapkan kita datang ke tanah suci. Bayangkan Allah menyediakan tempatnya jutaan tahun sebelum ini. Ibaratnya ada sebuah hajatan dan hajatan itu pemilik hajatannya adalah Allah. Kita adalah tamu undangannya gitu loh. Tapi jadi tempat hajatannya itu sudah disiapkan jutaan tahun sebelumnya. Berarti kan serius sekali tuh. Sebelum tamu undangan datang. Sebelum tamu undangan, bahkan sebelum yang mau kita diundang saja belum tahu siapa saja kan, belum ada orangnya. Iya betul. Undangannya juga belum ada gitu. Manusia yang diundangnya juga belum ada, tapi tempat hajatannya itu sudah disediakan oleh Allah gitu kan. Ayat wa'adzin finnas bil hajinya belum turun. Ayat panggilannya juga belum ada gitu kan. Yang akan menyampaikan undangannya Nabi Ibrahim juga belum ada juga kan. Betul. Gitu kan. Tapi manusia tempat perhelatan akbarnya itu sudah ada gitu. Artinya ini membalas keseriusan Allah dalam mengundang kita betul. dengan keseriusan yang sama dengan menyiapkan doa-doa yang kita benar-benar susun ya. Rapi dan dimintakan dengan sebaik-baiknya di sana gitu. Betul. Nah, sehingga nanti isi-isinya itu ya seputar tentang suatu hal yang kita mintakan untuk kemanfaatan yang lebih luas, tidak hanya untuk diri kita. Jadi kita kalau hanya mintanya untuk diri kita kan egois ya. Jadi kita ingin supaya Allah itu senang, bahagia melihat kita itu datang ke sana itu, kita membawa kemanfaatan yang lebih luas lagi untuk banyak orang. Ya misalnya gini, kalau kita selama ini kan kalau orang minta itu ya Allah berikanlah saya jodoh atau anak saya tetap bisa bekerja di tempat yang baik, lulus dari kuliah, kemudian sembuh dari sakit, lunas hutang dan seterusnya, itu kan suatu hal yang jangka pendek ya. Tapi kalau kemanfaatan yang lebih luas itu kan ibaratnya kita bisa bekerja, misalnya minta pekerjaan boleh, nggak masalah minta pekerjaan, tapi pekerjaan yang berikan kemanfaatan untuk sekian ratus orang, sekian ribu orang, yang membuat orang tersebut bisa tambah soleh, akhirnya bisa masuk surga misalnya itu kan. Atau kemudian skalanya lebih luas lagi, kita bisa memiliki anak atau memiliki perusahaan yang punya karyawan jumlahnya sekian ratus atau sekian ribu, setiap karyawannya kemudian taat beragama, insya Allah masuk surga Firdaus. Dia juga bisa membawa anak dan keturunannya dan seterusnya. Jadi kita hadir ke tanah suci itu benar-benar membawa kemanfaatan berarti dengan satu keberangkatan kita umrah ke tanah suci, kemudian kita susun doa-doanya dengan sebaik mungkin, dengan seluas mungkin, kemudian kita yakini setiap tempat mustajab, berarti satu keberangkatan kita itu bisa jadi merubah dunia saja ya. Oh iya betul, harusnya begitu. Jadi karena saking istimewanya tempat tempat yang kita akan tuju yaitu Baitullah, dan di situ adalah tempat-tempat yang mustajab, baik itu kemustajaban dalam doa, kemustajaban dalam menghapus dosa, termasuk kemustajaban dalam dalam timbangan amal kebaikannya kita, maka itu seharusnya kita harus persiapan dengan sedemikian rupa. Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi orang lebih memahami lagi ya seberapa penting kita harus menyiapkan hal ini dibandingkan persiapan teknis lainnya.